Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Majelis Jemaat Jakarta menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh jemaat. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan jemaat. Ibadah kita pada hari ini akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Maria Bansaga STH. Mohon maaf penulisannya Maria, sebetulnya Mariam Bansaga. Jemaat yang kekasih, mari kita bangkit berdiri dan memulai ibadah kita saat ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 11 ayat yang ke-28 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kita menyanyi dari PKJ 13 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kita masuk ke dalam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Nafsu pembimbing dalam ibadah saat ini adalah terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12. "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Kita
Jemaat, marilah kita mendengarkan hukum Allah yang terangkan dari Markus 12 ayat 30 hingga ayat yang 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita menyanyi dari PKJ 46 ayat 1 dan ayat yang kedua. marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang membawa semua dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, sengaja ataupun tidak sengaja, dalam pikiran, perkataan, ataupun perbuatan yang menyakiti hati Allah melalui sesama.
Ampuni kami atas setiap kesalahan dan dosa kami Bapa, dan layakkan kami dalam peribadatan kami saat ini. Serta biarlah hidup kami menjadi kehidupan yang selalu setia menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita silakan duduk. Setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa dari Kolose 3 ayatnya yang ke-13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dengarlah petunjuk hidup baru dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita melakukan sejauh timur dari barat. Saudara
Kudus dan doa kami yang ada di surga, Allah yang adalah sumber kehidupan. Kami bersyukur dan terima kasih karena kami boleh berkumpul di rumah yang kudus dalam satu persekutuan. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar pagi ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan juga dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan. Biarlah kami semua dapat memahami kebenaran firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada jam pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 23 ayatnya yang 23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yeremia pasal 3 ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan demikian. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang jauh dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan dari dalam tempat persembunyiannya, masakan aku tidak melihat dia. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang membuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikian firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, masih dalam situasi kemerdekaan, mari kita sama-sama mengatakan merdeka. Saudara-saudara, Nabi Yeremia hidup di masa sulit. Bangsa Israel sedang dilanda perpecahan yang hebat. Bagian selatan Israel yang dikuasai keturunan Daud tetap mempertahankan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Bagian selatan yang dikenal sebagai kerajaan Yehuda. Sementara bagian utara, para penentang keluarga keturunan Daud mulai menjadikan Samaria sebagai
ibu kotanya. Lalu kemudian di sekitar mereka ada bangsa-bangsa besar yang sudah mulai berebut pengaruh. Sisa-sisa kerajaan Asyur yang masih menguasai Israel Raya masih berusaha untuk bertahan di sisi utara yang berbatasan dengan Asia Kecil. Lalu kemudian kerajaan Babel pun mulai melebarkan sayap dari sisi timur Palestina sampai ke bagian tengah Jazirah Arab. Bahkan pada zaman Yeremia, kekuatan Babel sudah mulai menguasai kerajaan Yehuda yang saat itu sedang berusaha atau sedang dalam pertengkaran dengan saudara-saudara. Jadi dalam pelayanan Yeremia, baik di dalam kerajaan Israel maupun di luar kerajaan Israel, situasinya tidak baik. Situasinya sangat-sangat tidak baik. Sehingga jika ada orang yang punya niat jahat lalu punya kekuatan, maka mereka bisa dengan cepat menghancurkan kerajaan Israel. Bukan hanya itu, pada saat itu pun muncul nabi-nabi palsu yang juga masuk dalam kerajaan Israel dan kemudian mulai mengacaukan situasi pada saat itu. Dalam situasi yang sangat kacau ini, Yeremia muncul dan Yeremia ditugaskan oleh Tuhan Allah. Yeremia berseru-seru mengingatkan dan memberi pengharapan pada umat Israel supaya mereka tidak jatuh dalam keputusasaan yang sangat mendalam yang terus-menerus terjadi pada saat itu. Bahkan Yeremia berseru agar umat Israel tidak mencari jalan selamat sendiri. Yeremia selalu mengingatkan umat Israel agar terus waspada dan peka supaya tidak mudah diperdaya oleh orang-orang yang pura-pura menolong tapi sebenarnya sedang menjerumuskan, terutama para nabi-nabi palsu yang pada saat itu sedang berkeliaran mencari mangsa yang tepat. Yeremia mengingatkan bangsa Israel bahwa penderitaan yang mereka alami itu bukan berarti Tuhan jauh, tapi Tuhan tidak berjarak dengan mereka, atau Tuhan itu sangat dekat dengan mereka karena kehadiran Tuhan memenuhi setiap ruang dan tempat di mana umat Israel itu berada. Umat Israel diminta oleh Yeremia untuk tetap bersandar pada Tuhan yang akan menjadi penyelamat sejati bagi mereka. Tuhanlah yang akan menolong mereka. Tuhanlah yang akan menyelesaikan perkara yang saat itu sedang menghimpit kehidupan mereka. Yeremia mengingatkan bahwa apapun yang terjadi, apapun yang sedang menekan mereka, persoalan apapun yang mereka alami saat itu, bahkan penderitaan yang paling sakit sekalipun, Tuhan tidak pernah jauh dari mereka. Karena Dia bukan Allah yang jauh, tapi Dia Allah yang sangat dekat dalam kehidupan umat Israel. Itu yang ditekankan oleh Yeremia bagi bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja memperingati, bahkan kita saat ini masih dalam situasi memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus yang ke-77 tahun. Mungkin di tempat kita berada masih ada lomba-lomba dalam rangka memperingati
memperingati 17 Agustus memeriahkan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77 tahun. 77 tahun yang lalu ada statement kemerdekaan yang sudah diikrarkan oleh bangsa dan negara Indonesia. Seiring dengan statement itu terjadi, maka kita juga sebagai warga negara Indonesia sudah bebas. Kita juga sudah merdeka. Kita juga sudah lepas dari setiap penjajahan yang terjadi di negara kita. Tapi mari kita coba flashback ke tahun 1941 sampai 1940. Bagaimana hidup nenek moyang kita yang pada saat itu ada dalam ketidakpastian karena tekanan negara asing. Rasa khawatir, rasa was-was, ketakutan menjadi makanan mereka sehari-hari. Terlebih ketika tentara Jepang menyita Alkitab masyarakat Kristen yang ada di Jawa. Saya tidak tahu apakah ini terjadi juga di daerah lain, tapi saya hanya membaca kisahnya dari sejarah gereja Kristen Jawa. Ketika tentara Jepang menyita Alkitab masyarakat Kristen yang ada di Jawa karena dianggap dokumen peninggalan Belanda yang saat itu sudah mereka usir. Banyak orang Jawa yang menyembunyikan Alkitabnya dengan cara membungkus dengan kain, lalu dimasukkan ke dalam kain atau dimasukkan ke dalam peti, lalu disembunyikan di kebun di belakang rumah. Makanan pada saat itu sulit sekali didapat. Pakaian pada saat itu mahal harganya, sehingga setiap orang harus membuat pakaian dari kalung goni. Yang kalung goni bagi kita yang kulitnya sensitif, bukan hanya kulit sensitif, kulit yang tidak sensitif sekalipun, ketika kita memakai kalung goni, maka itu akan terasa sangat gatal di kulit. Lalu kemudian kita juga sebagai warga negara Indonesia pada saat itu dipaksa untuk kerja romusa. Bekerja sekeras-kerasnya dengan tenaga yang terbuang sangat banyak, tapi dengan upah yang minim. Bahkan mungkin ada juga yang tidak menerima upah sama sekali. Apa yang kita alami zaman sekarang mungkin tidak seburuk yang dialami pada saat penjajahan Jepang. Apa yang kita alami saat sekarang mungkin tidak seburuk yang dialami pada zaman Jepang. Kalau dulu makanan sulit, sekarang tidak lagi. Kalau dulu ibadah dilarang, sekarang tidak lagi. Tapi pertanyaan, apakah zaman sekarang baik-baik saja? Apakah zaman sekarang baik-baik saja? Baik-baik? Baik-baik dikit, masih katanya. Bisa iya, bisa juga tidak. Karena setiap zaman punya kesusahannya sendiri-sendiri. Saya sudah jelaskan zaman Yeremia, lalu kemudian zaman penjajahan Jepang. Zaman Jepang itu susah sekali makanan, sehingga mulai timbul sakit beri-beri, busuk lapar, dan lain sebagainya. Zaman sekarang membludak kuliner. Akibatnya timbul penyakit. Saking banyaknya makanan, sekarang ada orang yang harus menderita diabetes, jantung, kolesterol, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pilih makanan. Karena banyaknya pilihan makanan membuat orang kalah dan tergelincir. Bukan memilih berdasarkan kebutuhan, tapi memilih berdasarkan keinginan. Pilih makanan bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan. Akibatnya diabetes, jantung,
ibadah. Baca Alkitab pun sembunyi-sembunyi, yang saya katakan tadi, taruh Alkitab diikat dengan kain, masukkan ke dalam kaleng, taruh di bawah di kebun, digali, taruh di kebun. Kalau mau butuh malam-malam ambil Alkitab itu, pasang lilin atau apa saja, lalu baca. Zaman sekarang orang bingung memilih ibadah online mana yang harus diikuti. Memilih ibadah online mana yang harus diikuti. Di grup-grup WhatsApp, saya tidak tahu di grup WhatsApp Jemaat Gembira Jakarta ini seperti apa. Mulai muncul khotbah A, khotbah B, khotbah C dan lain sebagainya. Saya cuma katakan kepada jemaat saya dan juga saya ingatkan kepada jemaat yang hadir di sini, khotbah itu harus dibedakan. Khotbah itu harus dibedakan dengan kata-kata motivasi. Ada banyak dari kita yang bilang khotbah, padahal itu kata-kata motivasi. Kenapa? Karena kalau khotbah dia akan membahas Alkitab, dia akan menggali Alkitab. Lalu kata motivasi akan mengatakan jangan berdusta, jangan mencuri. Kalau kamu mencuri, Tuhan akan hukum kamu. Kamu akan dapat hukumannya di neraka. Itu kata motivasi supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Kalau khotbah, kita gali Alkitab. Kenapa Yeremia bilang A? Apa yang terjadi di zaman Yeremia? Jadi bedakan antara kata-kata motivasi dan khotbah. Tidak semua yang diungkapkan oleh pendeta itu adalah khotbah. Bisa jadi cuma kata motivasi. Kalau khotbah itu ada ayat Alkitabnya yang dibahas. Kalau kata motivasi, dia akan membawa kita bagus, memotivasi kita, tapi tidak berdasarkan ayat Alkitab. Zaman Jepang susah baca Alkitab, susah ibadah. Zaman sekarang orang bingung mau pilih ibadah mana yang harus diikuti. Kelimpahan informasi bukan berarti memudahkan umat beriman, tapi malah membuat umat beriman bingung, menentukan atau bahkan tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh, dan petunjuk rohaniawan mana yang harus diikuti. Saking banyaknya, kelangkaan dan kelimpahan yang berkelebihan sama-sama merapuhkan iman. Ingat, kelangkaan dan kelimpahan yang berlebihan sama-sama merapuhkan iman. Zaman sekarang tingkat ketidakpedulian satu terhadap yang lain meningkat. Di Indonesia itu kasus perampokan dan kecelakaan ngeri menjadi bahan hiburan bagi para penikmat YouTube. Ada kecelakaan ngeri, ada perampokan ngeri, jadi bahan hiburan para penikmat YouTube. Ketika terjadi sesuatu, orang bukan buru-buru menyelamatkan diri, orang bukan buru-buru menolong, tapi yang dilakukan pertama adalah videoin dulu. Kalau udah video, baru kemudian masuk ke YouTube diunggah, jadi dia terkenal. Padahal yang terjadi adalah sebuah kengerian yang sangat luar biasa, kecelakaan yang sangat luar biasa. Itu yang terjadi di zaman canggih sekarang ini. Kepalsuan merajalela, menyamarkan kekurangan. Nyaris semua orang ingin terlihat sempurna, dan karena itu kesibukan sekarang adalah menjadi tukang poles penampilan, pencitraan, tapi sambil menyembunyikan banyak hal. Dan karena itu terjadi, cantik, rohani, saleh, baik, tapi itu hanya sekedar ada di media sosial. Baik
Tapi ketika tiba di dunia nyata, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Yang terjadi adalah sebaliknya. Dan itu yang ada zaman sekarang ini. Seorang ibu berumur 60 tahun, dia bisa kelihatan seperti 20 tahun ketika berada di media sosial. Ketika dia berada di media sosial, kesibukan orang sekarang hanyalah apa? Memoles kecantikan, memoles penampilan, semuanya dipoles, pencitraan, bahkan mulai memoles segala sesuatu sampai hal-hal yang rohani. Zaman sekarang orang mau punya jabatan tinggi tapi kemampuan rendah, maka jadilah transaksi jabatan, transaksi ijazah, transaksi surat-surat lisensi, dan lain sebagainya. Mau punya jabatan tinggi tapi kemampuan rendah, terjadilah transaksi dalam segala hal. Di tempat-tempat yang lain masih terjadi KDRT. Saya berharap di jemaat ini tidak. Masih terjadi KDRT. Di rumah KDRT, tapi di gereja terlihat sangat rohani. Penjualan perempuan dan anak masih marak terjadi di mana-mana. Lalu siapa yang peduli terhadap korban dari segala sesuatu ini? Siapa yang membantu mereka yang saat ini hidup dalam keterpurukan? Apakah kita sudah melegakan atau membebaskan mereka? Ataukah kita hanya sekedar beribadah untuk diri kita sendiri? Ataukah kita hanya sekedar bersekutu untuk diri kita sendiri? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah Yeremia modern. Kita adalah Yeremia modern yang hidup di zaman modern. Kita terpanggil untuk mewartakan pengharapan nyata bagi mereka. Mewartakan pengharapan nyata bagi mereka bukan hanya sekedar melalui mimbar gereja, tapi melalui tindakan nyata. Kita mewartakan berita pengharapan kepada mereka bukan hanya di mimbar gereja, bukan hanya sekedar khotbah, tapi melalui tindakan nyata. Menjamah mereka, melegakan kehidupan mereka, membebaskan mereka dari keterpurukan yang mereka alami. Seringkali kita orang percaya, ketika kita menyalami kehidupan mereka yang dalam keterpurukan, kita hanya berpikir tentang sembah. Ketika kita mulai menyalami kehidupan mereka yang dalam keterpurukan, maka yang ada di pikiran kita hanyalah sembako. Lalu kemudian kita berkata, mau beli apa? Hidup saya juga susah di zaman pandemi. Mau kasih apa? Hidup saya juga susah di zaman pandemi. Saya melakukan bersama teman-teman pemuda di jemaat saya, melakukan ibadah bersama dengan pemulung di daerah sini. Apa yang kami bawa? Apa yang kami bawa? Minuman, air putih, aqua 500 ml. Bersama apa? Bersama kisah. Itu yang kami berikan. Dan mereka sangat sukacita menerima. Apapun yang kita berikan, mereka akan sukacita menerima. Soalnya adalah kalau kita punya hati untuk peduli atau tidak. Hari ini Yeremia menasihati kita untuk mari kita peduli dengan kehidupan mereka, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang bukan hanya di mulut, tapi nyata di dalam tindakan. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita ungkapkan pengakuan iman rasuli dalam persekutuan dengan gereja-gereja di sepanjang zaman, dengan gereja di berbagai tempat.
kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Kita sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal dalam Maria, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam jahanam, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk mengambil hidup yang baik. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kesempatan untuk memuji Tuhan melalui puji pujian sudah mempersiapkan diri.
Shalom. Wah, kurang semangat. Shalom. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan sujud kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Imamat 19 bait kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan diantar dengan nyanyian PKJ 146 bait pertama dan ketiga. kembali kepada-Mu. Kami anak-anak-Mu dari Injil Jemaat Pagi ya Tuhan, kembali mempersembahkan apa adanya yang kami miliki, utamanya persembahan pelayanan jemaat kami. Biarlah Tuhan menuntun memberkati agar pelayanan ini dapat berjalan seterusnya ya Tuhan. Dan kami pun percaya bahwa banyak hal-hal yang menghambat pelayanan ini, dan kami yang percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami. Begitu pula kepada saudara kami yang belum memberikan persembahan, kiranya
Tuhan, Kau mengulurkan tangan-Mu agar mereka sadar bahwa di minggu akan datang mereka dapat memberikan persembahan sebelumnya ya Tuhan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan akan kami pakai dalam pelayanan-Mu, khususnya di jemaat pagi jam 8 pagi ini ya Tuhan. Biarlah Kau tetap kuatkan kami untuk hari-hari selanjutnya, baik dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada doa syafaat. Syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, Allah yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena kami boleh kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memenuhi kepada maka dalam situasi yang terjadi di dunia ini dan di tengah negara dan bangsa kami, dalam setiap kesulitan dan tekanan hidup yang terjadi, kami dipanggil untuk menjadi yang menyatakan setiap ibadah kami bukan hanya dalam bersekutu, bukan hanya dalam satu persekutuan, tapi menyatakan ibadah kami melalui Biarlah firman Tuhan di saat ini dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. ya Tuhan. Kami Membawa kehidupan film jemaat Jakarta ini ke dalam tangan Tuhan. mari Engkau kiranya menyertai pergumulan jemaat, di mana saat ini Tuhan sedang bergumul untuk mendapatkan tempat ibadah yang bukan mengontrak atau menyewa, tapi tempat ibadah yang adalah milik mereka sendiri. Tuhan menolong, Tuhan menyertai agar setiap rencana ini berhasil. Tuhan menyediakan dengan ajaib apa yang mereka inginkan, dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini, berdoa untuk kehidupan jemaat yang bekerja baik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Tuhan, Engkau berkati sertai Bapa agar mereka tetap setia dalam pekerjaan mereka, dan dalam setiap kerja yang mereka lakukan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan. Mari ya Tuhan, Engkau menolong, membuka jalan, biarlah mereka boleh mendapatkan pekerjaan, dan di mana melalui pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan. Atau kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang sedang berjuang mencari pasangan hidup. Bapa di sorga, kami percaya Engkau menyediakan pasangan hidup, teman hidup yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, teman hidup yang sepadan yang Tuhan berikan bagi mereka. ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, dalam masa perkembangan akan menghadapi anak-anak kami betul-betul dalam yang sehat dan mengenai pergumulan mereka juga dalam percaya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk anak kami dalam pendidikan, biar kita mau naik, engkau agar anak-anak boleh menuntut ilmu bersekolah dengan baik dan engkau berkasih dalam pendidikan mereka semuanya Karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai. Kami berdoa untuk Bapak Tiban dan Ibu Diaken Widya Nisanti yang merayakan hari ulang tahun perkawinan pada tanggal 26 Agustus. Mari ya Tuhan, Engkau berkati, biarlah kehidupan pernikahan mereka tetap dalam tuntunan Tuhan, mengarungi bahtera hidup di dunia ini. Biarlah Tuhan menjadi nahkoda yang baik di tengah-tengah kehidupan rumah tangga ini. Kehidupan rumah tangga ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan menyertai pemimpin bangsa kami mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan.
Secara khusus pemerintah yang saat ini sedang berjuang untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan menolong, biarlah setiap program pemerintah berhasil. COVID-19 boleh berlalu dari dunia ini dan juga dari negara kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemulihan ekonomi. Mari ya Tuhan, biarlah semua boleh dipulihkan. Ekonomi bangsa kami boleh dipulihkan, politik bangsa kami boleh dipulihkan, dan semua yang terjadi dalam kehidupan bangsa ini adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi mereka yang bergumul karena sakit dan juga yang dalam masa pemulihan. Bapak Yesaya Rante dan Ibu Sumiati, orang tua dari Ibu Nindi Laurina, Ibu Rice Seriti, ibunda dari Bapak Ferdi Gasong, Bapak Angarias Pombija pasca operasi, anak Soros Seftano Rante, dan Ibu Nelly Pasai. Ya Tuhan, tolong jamah mereka, pulihkan, sembuhkan Bapa. Engkau Allah Maha Penyembuh, dalam kemahakuasaan mereka yang sakit dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan dengan kepulihan kesembuhan dari Tuhan, mereka boleh kembali melakukan kegiatan mereka, mereka boleh kembali melakukan aktivitas mereka. Terlebih dengan kepulihan kesembuhan dari Tuhan, mereka boleh kembali dalam persekutuan memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, obat-obatan, makanan, minuman, biarlah ya Tuhan Engkau jamah, agar melalui semuanya itu ada kepulihan kesembuhan bagi mereka. Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan gepil jemaat Jakarta, baik jemaat maupun majelis, kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, kami semua yang mengikuti ibadah ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Kami bertatap muka ragawi saat ini, kami berkumpul saat ini. Namun Tuhan Engkau mengirimkan malaikat-Mu membentengi kami, sehingga kami walaupun bertatap muka, kami walaupun dalam persekutuan tatap muka, namun kami semua tetap sehat kuat karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, ini tetap dalam nama Tuhan Yesus yang ada kami berdoa. Shalom. Warta Jemaat Minggu 28 Agustus 2022. Dengan sukacita majelis menyambut dan mengucapkan terima kasih kepada umat atas kehadirannya beribadah pada hari Minggu ini. Mewakili majelis dan jemaat, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Maria Bansaga STH yang telah berkenan melayani ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Doa bersama lewat virtual Google Meet dapat dilaksanakan setiap hari Jumat jam 20.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Diharapkan jemaat ikut dalam ibadah tersebut. Link virtual dapat dilihat di WA grup jemaat. Jadwal pelayanan umat yang berulang tahun serta pokok-pokok doa dan laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat di WA grup jemaat. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Terima kasih. Jemaat dipersilakan berdiri. Amanat jemaat, sidang Tuhan kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan damai sejahtera. Lakukan
lakukanlah dan beritakanlah firman Tuhan yang kamu dengar pada hari ini. Ada satu sobat yang setia. dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh